Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Ruditasari, NIM 1908332. Di sini saya akan mempresentasikan artikel jurnal yang saya buat yang berjudul Penerapan Media Digital dalam Pembelajaran. Ya, mari kita mulai saja dengan latar belakang dibuatnya artikel ini. Perkembangan zaman di abad ke-21 ini menjadi sebuah titik tolak ukur dalam pengembangan digital dalam segala aspek kehidupan. Ilmu pengetahuan dan teknologi pun saling meningkat dan tuntutan dalam pelaksanaan juga ikut terikat. Melalui teknologi termasuk media digital ini, perlu pengadaptasian pada sebuah pembelajaran. Tak hanya itu, hal ini sangat berdampak pada aktivitas pembelajaran dengan ikut memasukkan media digital sebagai salah satu sarana dalam instrumen pendidikan. Di sisi lain, di aspek kebudayaan yang khususnya adalah kesenian, juga merupakan aset negara yang harus dilestarikan serta dijaga agar tidak diambil dan diakui oleh negara lain, termasuk kesenian yang berasal dari suku Sunda, yaitu Degung. Kesetaraan dalam pentingnya kedua hal tersebut, yaitu pembelajaran dari kesenian Degung dan media digital sebagai penyambung dalam pembelajaran, maka penulis melakukan penelitian tentang penerapan media digital dalam pembelajaran Degung di Klub Degung PGSD PIP UPI agar Klub Degung PGSD PIP UPI tetap berjalan dengan baik. Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut, yang pertama, bagaimanakah langkah-langkah penerapan media digital dalam pembelajaran Degung? Yang kedua, bagaimanakah aktivitas mahasiswa dengan adanya penerapan media digital dalam pembelajaran Degung? Yang ketiga, bagaimanakah hasil belajar mahasiswa dengan penerapan media digital dalam pembelajaran Degung? Selanjutnya, tujuan dibuatnya artikel ini yang pertama, untuk mendeskripsikan langkah-langkah penerapan media digital dalam pembelajaran Degung. Yang kedua, mendeskripsikan aktivitas mahasiswa dengan adanya penerapan media digital dalam pembelajaran Degung. Yang ketiga, mendeskripsikan hasil belajar mahasiswa dengan penerapan media digital dalam pembelajaran Degung. Selanjutnya, dalam metode penyusunan artikel ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni segala data yang diperoleh akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata. Peneliti mencari sebuah karya media digital, kemudian digunakan dalam pembelajaran Degung di Klub Degung PGSD PIP UPI. Pada prosesnya, peneliti melakukan penelitian tentang bentuk media digital dalam pembelajaran Degung, aktivitas serta hasil belajar siswa dalam pembelajaran Degung dengan media digital. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah mahasiswa PGSD PIP UPI yang termasuk anggota Klub Degung dengan jumlah 14 orang dengan 12 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Adapun teknik dan instrumen yang dibuat dan digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah teknik observasi dan angket. Observasi di sini dilakukan dengan mengamati aktivitas mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran dalam media digital yaitu WhatsApp, dan untuk angket, peneliti menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form dengan membubuhkan pertanyaan-pertanyaan yang akan melengkapi pembahasan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada analisis, di mana analisis ini terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama yaitu langkah-langkah penerapan media digital dalam pembelajaran Degung. Seperti yang kita lihat, ada 7 langkah penerapan media digital dalam pembelajaran Degung. Yang pertama yaitu menganalisis materi-materi yang bisa disampaikan kepada anggota Klub Degung. Dalam hal ini, materi-materi yang sekiranya susah untuk dipahami dan susah untuk disampaikan hanya dengan media yang tingkat kesulitannya tinggi, maka materi tersebut tidak disampaikan dulu.
Dan untuk materi-materi yang sekiranya mudah dipahami dan mudah juga dalam penyampaian, maka itu yang diberikan seperti materi tentang cara memainkan tabuhan, catrik, atau kulu-kulu, di mana materi tersebut tingkat kesulitannya rendah. Lalu yang kedua yaitu pencarian sumber-sumber materi yang akan diberikan dari buku maupun dari internet. Selain dari sumber, pengalamanlah sumber utama dalam penyampaian materi tersebut. Pengalaman di sini dimaksudkan kepada kemampuan dan keterampilan yang peneliti punya pada saat menjadi penabuh gamelan degung. Lalu yang ketiga yaitu penyosialisasian pembelajaran dalam media sosial yang termasuk media digital yaitu WhatsApp. Penyosialisasian di sini didefinisikan sebagai pengarahan pembelajaran yang diinformasikan dengan WhatsApp Group dengan mencakup pada aturan-aturan dan penyampaian materi seperti pembelajaran pada saat tatap muka. Namun ini bedanya untuk pengecekan kehadiran, anggota hanya menuliskan nama dan aktif pada saat pematerian berlangsung. Lalu yang keempat yaitu pematerian berupa teks yang dikirimkan peneliti ke WhatsApp Group dan juga berupa gambar dari internet, video-video dari YouTube, dan aplikasi. Selanjutnya yang kelima yaitu pemilihan aplikasi yang sesuai. Untuk zaman sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa mendukung pembelajaran di sekolah atau hanya mengasah skill seperti latihan soal-soal atau game-game edukasi. Begitupun pada pembelajaran degung dengan menitik beratkan pada alat musik sebagai pokok pembahasan. Peneliti mencari aplikasi yang sesuai tersebut pada Play Store dan mendapatkan beberapa aplikasi yang bisa sekiranya membantu. Namun dari sekian banyak aplikasi gamelan, ada aplikasi yaitu aplikasi gamelanku yang dipilih. Selanjutnya yang keenam, pemberian contoh praktik dalam pengaplikasian materi-materi yang disampaikan dengan media digital. Media digital di sini dimaksudkan pada aplikasi alat musik degung yaitu gamelanku. Dalam aplikasi tersebut terdapat alat musik yang lengkap yaitu saron, bonang, goong, kendang, dan juga ada angklung serta karinding. Dan disempurnakan dengan suara gamelan pada saat ditabuh serupa dengan suara gamelan yang asli dan tampilannya juga menarik. Yang ketujuh yaitu pengiriman video dengan memainkan gamelan lalu direkam dengan aplikasi rekam layar. Di sini peneliti merekam dalam memainkan degung seperti saron, bonang, dan goong, lalu video yang direkam tersebut dikirimkan kepada anggota melalui WhatsApp Group agar mereka bisa belajar dan mengaplikasikannya ke aplikasi tersebut. Poin kedua yaitu aktivitas mahasiswa dengan adanya penerapan media digital dalam pembelajaran degung. Penggunaan media digital dalam pembelajaran degung membutuhkan sebuah perangkat smartphone atau handphone yang sudah berbasis Android. Media digital yang digunakan seperti yang tertera di atas adalah WhatsApp Group, YouTube, dan aplikasi gamelanku. Yang kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran degung menggunakan media digital ini mendapatkan apresiasi baik dari anggota klub degung dengan presentasi 35,7% mengatakan bahwa anggota merasakan senang saja terhadap pembelajaran dengan media digital dan 64,3% menyatakan bahwa anggota merasakan senang sekali terhadap pembelajaran degung dengan media digital. Dalam keefektifan pembelajaran, anggota dengan jumlah 14 orang seluruhnya mengungkapkan bahwa hasilnya sama antara efektif dan tidak efektif dengan pemerolehan persentase masing-masing 50% dengan beberapa alasan diantaranya yang tertera pada tabel di samping. Beberapa orang menyatakan dalam efektifnya itu karena di media digital orang yang tidak bisa ikut latihan saat latihan berlangsung bisa latihan sendiri, tidak seperti latihan offline yang jika orangnya tidak hadir maka ia mungkin akan tertinggal. Lalu yang kedua, karena ada aplikasi yang mendukung.
Lalu karena kalau digital udah maksimal soalnya terbatas juga. Karena penjelasan sama praktiknya udah jelas, jadi cuma tinggal niru aja. Selanjutnya latihan berjalan lancar meski lewat online. Karena latihannya sudah terjadwal, bahkan dalam keadaan seperti ini latihan masih terus berjalan dan materi yang disampaikan sama seperti tatap muka, mudah dimengerti. Terakhir, grupnya seru terus dan mengenai bahasa materi sudah efektif, soalnya waktunya lebih fleksibel. Lalu alasan dari dinyatakannya tidak efektif karena jika langsung praktik bisa dengan alat yang asli dan instrukturnya juga ada di depan, jadi bisa tanya-tanya secara langsung. Lalu karena belum bisa latihan secara bareng-bareng dengan langsung dan belum bisa terkontrol oleh penanggung jawabnya. Yang ketiga, karena saya telah mengikuti forum jadi kebanyakan tertinggal. Yang keempat, praktik lebih efektif secara langsung, tapi keadaannya lagi begini jadi mau tidak mau. Yang kelima, karena pada dasarnya dengung itu alat, jadi lebih efektif kalau dipraktikannya secara langsung. Yang keenam, karena yang belajar di grup tidak semua benar-benar memperhatikan. Dan yang terakhir, karena pemula yang belum tahu tentang nada-nada di alat musiknya dan tidak semua paham betul tentang dunia perdagungan sebelumnya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa antara efektif dan tidak efektif itu sama, masing-masing 50%. Poin yang ketiga yaitu hasil belajar mahasiswa dengan penerapan media digital dalam pembelajaran dagung. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data hasil belajar siswa sebagai berikut. Bahwa dari semua anggota yang mengikuti klub dagung yaitu 14 orang, menyatakan bahwa mereka paham dengan materi yang disampaikan dalam pembelajaran dagung dengan dibantu media digital. Presentasi pemahaman mahasiswa ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan dengan hasil 42,9% mahasiswa paham dengan kriteria di atas rata-rata dan 57,1% mahasiswa paham dengan kategori sesuai dengan rata-rata. Tentu dalam hal ini ada kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran dagung dengan media digital. Dilihat dari sisi kelebihannya, pembelajaran dengan media digital itu lebih fleksibel. Dengan dagung digital banyak ilmu yang didapat dan memenuhi kriteria pembelajaran abad 21 yang belajar dimanapun dan kapanpun. Serta paham mengenai materi serta teknik dan juga lebih mudah dan apabila tertinggal bisa melihat kembali serta adanya keefektifan waktu di dalamnya. Lalu jika dilihat dari kekurangannya, media digital yaitu gamelan tersebut kurang nyata bendanya dan banyak mahasiswa belum pernah sebelumnya latihan dagung. Nah, maka jika dilihat dari presentasi keseluruhan, anggota lebih paham dengan langsung praktik ke alat musiknya dan lebih efektif lagi dengan penambahan materi dengan media digital. Bukan hanya dengan media digital saja, secara keseluruhan, walaupun keterbatasan ini, tapi ini merupakan sebuah tuntutan yang harus dilakukan di tengah masalah yang sedang melanda Indonesia ini. Terakhir, ada kesimpulan. Yang pertama, sesuai dengan rumusan masalah serta hasil penelitian dan pembahasan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam langkah-langkah penerapan media digital dalam pembelajaran dagung. Di antaranya, menganalisis materi-materi yang bisa disampaikan kepada anggota klub dagung, pencarian sumber-sumber materi yang akan diberikan dari buku maupun dari internet, penyosialisasian pembelajaran dalam media sosial yang termasuk media digital yaitu WhatsApp, lalu pematerian berupa teks yang dikirim peneliti ke WhatsApp group, dan juga berupa gambar dari internet, video-video dari YouTube dan aplikasi, lalu pemilihan aplikasi yang sesuai,
pemberian contoh praktik dalam mengaplikasikan materi-materi yang disampaikan dengan media digital. Yang terakhir, pengiriman media video dengan memainkan gamelan lalu direkam dengan aplikasi rekam layar. Selanjutnya, penerapan media digital dalam pembelajaran Degung sangat mempengaruhi aktivitas mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan data hasil pengamatan dengan presentasi 35,7% mengatakan bahwa anggota merasakan senang terhadap pembelajaran dengan media digital. Dan 64,3% menyatakan bahwa anggota merasakan senang sekali dalam pembelajaran Degung dengan media digital. Dan untuk keefektifan pembelajaran presentasinya 50% dari ketidakefektifan pembelajaran, yang dimana ini berarti pembelajaran masih pada tahap rata-rata, yang hasilnya sebanding antara efektif dan belum efektif. Analisis hasil belajar mahasiswa dengan penerapan media digital dalam pembelajaran Degung berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data hasil belajar siswa sebagai berikut, bahwa dari semua anggota yang mengikuti klub Degung, persentase pemahaman mahasiswa ditunjukkan dengan hasil 42,9% mahasiswa paham dengan kriteria di atas rata-rata, dan 57,1% mahasiswa paham dengan kategori sesuai dengan rata-rata. Dengan kata lain, mahasiswa memang sudah paham namun masih ragu-ragu dalam mempraktikannya karena keterbatasan alat dan aplikasi yang ada. Karena pada dasarnya dalam pembelajaran, bahkan dalam hal apapun pasti ada kelebihan dan kekurangan, termasuk dalam pembelajaran Degung ini, yang pembelajarannya dilakukan dengan media digital seluruhnya. Jika dilihat dari presentasi keseluruhan anggota, lebih paham dengan langsung praktik ke alat musiknya, dan lebih efektif lagi dengan penambahan materi dengan media digital. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.